Halo teman-teman, selamat datang kembali di titik pencerahan yang selalu berusaha memberikan pandangan positif untuk pertumbuhan diri. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu mengatakan frasa seperti, "Ini hanya akan membuatmu tetap bodoh." Mari kita coba memahami mengapa kita sebaiknya menghindari penggunaan ungkapan semacam itu. Ungkapan keras yang menilai seseorang sebagai bodoh bisa memiliki dampak yang lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Mari kita telah bersama bagaimana kata-kata memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi dan motivasi. 1. Dampak psikologis. Mengkritik tanpa memberikan solusi atau dukungan konstruktif dapat merusak kepercayaan diri dan semangat belajar seseorang. Kita perlu memahami bagaimana kata-kata kita bisa membentuk pola pikir dan perasaan orang lain. Ketika kita mengkritik tanpa memberikan solusi atau dukungan konstruktif, hal itu dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi. Orang yang menerima kritik semacam itu mungkin merasa dihakimi atau tidak dihargai, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan diri mereka. Selain itu, tanpa solusi atau dukungan positif, semangat belajar juga bisa terpengaruh karena individu mungkin kehilangan motivasi untuk memperbaiki diri. Penting untuk menyadari bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi dan emosi orang lain. Oleh karena itu, memberikan kritik dengan bijak, bersama dengan solusi yang membangun, dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan membantu orang tumbuh secara positif. Dalam konteks pendidikan atau pekerjaan, memberikan umpan balik yang konstruktif tidak hanya membantu meningkatkan kinerja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kepercayaan diri. 2. Alternatif positif. Sebagai gantinya, bagaimana jika kita memilih untuk memberikan kritik secara positif? Mari kita eksplorasi cara-cara memberikan masukan yang membangun dan mendorong pertumbuhan tanpa merendahkan. Alternatif positif dalam memberikan kritik melibatkan penggunaan bahasa yang membangun dan fokus pada solusi. Misalnya, kita dapat menyampaikan masukan dengan mengidentifikasi aspek yang berhasil dan memberikan saran konstruktif untuk perbaikan. Dengan memilih kata-kata yang menghargai usaha dan kemajuan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kolaborasi. Jika kita memberikan contoh spesifik atau menawarkan bantuan untuk memperbaiki, kritik kita dapat menjadi lebih bermakna dan bersifat membangun. Selain itu, memberikan umpan balik secara pribadi dan menghindari kritik di depan umum juga dapat meningkatkan efektivitas pesan positif kita. Selain itu, penting untuk memilih waktu yang tepat ketika memberikan kritik positif. Menyampaikan masukan ketika orang tersebut lebih menerima atau dalam suasana yang tenang dapat membantu pesan kita diserap dengan lebih baik. Saat memberikan kritik, fokuskan pada perilaku atau tindakan yang dapat diperbaiki, bukan mengkritik kepribadian seseorang secara langsung. Mendengarkan dengan empati juga menjadi kunci dalam memberikan kritik positif. Memahami perspektif orang tersebut dan menunjukkan bahwa kita peduli dapat mengubah kritik menjadi peluang pembelajaran. Selain itu, memotivasi dengan memberikan pujian seimbang dengan masukan konstruktif dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, kolaborasi, dan perbaikan bersama. Memberikan kritik positif bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan hubungan yang memupuk perkembangan positif dan meningkatkan kualitas kerjasama. 3. Pentingnya peningkatan diri. Ketika kita fokus pada peningkatan diri, kita menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan. Bagaimana kita dapat merubah sudut pandang kita menjadi lebih konstruktif dan mendukung pertumbuhan bersama? Pentingnya peningkatan diri mencakup pemahaman bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan merubah sudut pandang menjadi lebih konstruktif, kita dapat melihat kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita, serta berkomitmen untuk terus belajar. Menetapkan tujuan yang realistis, memiliki sikap terbuka terhadap umpan balik, dan memanfaatkan pengalaman sebagai pembelajaran adalah beberapa cara untuk menciptakan lingkungan pertumbuhan. Kesadaran diri dan keinginan untuk terus berkembang juga membantu membentuk hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memotivasi untuk mencapai potensi penuh diri. 4. Ajakan untuk berbagi pengalaman. Saya yakin banyak dari kalian memiliki pengalaman atau pandangan terkait topik ini. Mari berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Apakah kalian pernah mengalami dampak kata-kata yang merendahkan atau sebaliknya? Mari kita belajar dari pengalaman satu sama lain. Berbagi pengalaman dapat memberikan wawasan berharga. Terkadang, kata-kata memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi perasaan dan pandangan seseorang. Saya ingin mendengar lebih banyak cerita tentang bagaimana kata-kata bisa mempengaruhi keseharian kalian. Jangan ragu untuk berbagi di komentar. Mungkin ada momen ketika kata-kata positif menginspirasi perubahan atau memberikan dukungan yang tak terduga. Di sisi lain, mungkin juga ada pengalaman di mana kata-kata merendahkan meninggalkan bekas yang mendalam. Dengan berbagi, kita bisa saling mendukung dan belajar bagaimana kita dapat lebih bijak menggunakan kata-kata dalam interaksi sehari-hari. Ayo, ceritakan pengalaman kalian. Dalam menyampaikan pendapat dan kritik, mari bersama-sama menciptakan budaya komunikasi yang membangun. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin juga tertarik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita terus berkembang bersama.